penciptaan, kejadian sebagai fondasi bagian yang kedua. Banyak para pemikir besar diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan. Janganlah keterbatasan pengetahuan kita ini membuat kita bikin asumsi yang pada akhirnya kita anggap itu sebuah kebenaran. Ada cara Tuhan yang luar biasa untuk membawa Musa menuliskan kitab Kejadian yang luar biasa ini. Dari Perjanjian Baru yang menceritakan juga mengenai penciptaan. Dan yang diceritakan di sana sama atau tidak bertentangan dengan penciptaan yang ada di dalam Kejadian. Yesus dan para rasul pun percaya dengan kisah penciptaan. Nah, jika mereka percaya, masa kita mempertanyakan gitu? Mari percaya kepada apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 karena ini fondasi. Ya. Gagal di sini, itu gagal kemana-mana jadinya ya. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2020 membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran 9 dengan judul Penciptaan, Kejadian sebagai fondasi bagian yang kedua. Di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan seperti biasa akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah lebih anak gunung atau anak pantai, dan apa sih yang disuka dari salah satu? Silakan. Halo, nama saya Rolando Yakob, saya dari Manado, dan saya lebih memilih pantai. Oke. Soalnya saya lebih suka angin pantai, sama lebih mudah dijangkau ya daripada di gunung. Oke, baik, terima kasih Lando. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Halo Pak Pendeta, anak gunung atau anak pantai Pak Pendeta? Kalau bicara airnya memang lebih suka di pantai, ya dekat air toh. Tapi lihat sejuknya lebih suka di pegunungan. Jadi dua-duanya ada ya. Dua-duanya ya Pak Pendeta. Berarti Pendeta suka alam juga? Suka alam, saya suka alam. Ya. Apa yang bisa salah satu dipelajari dari alam Pak Pendeta? Kekuatannya barangkali ya, kekuatan tersembunyinya ya. Itu jangan kita bermain-main dengan alam ini kalau dia sedang dalam keadaan rusuh begitu ya. Hati-hati ya. Lebih baik kita menjauh dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Lando. Baiklah, ayat inti kita pada pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran 9, terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat berdiskusi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami bawa doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Pelajaran kita masih berhubungan dengan pelajaran kita pekan lalu karena ini adalah bagian yang kedua dengan judul yang masih sama, yaitu Kitab Kejadian. Kalau kemarin kita melihat bahwa Kitab Kejadian memiliki banyak sekali doktrin-doktrin utama, dan sekarang kita akan melihat apa sih selanjutnya, bagaimana jika dibandingkan dengan alam, dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, dengan naskah-naskah kuno. Tadi ketika saya menanyakan teman-teman di sini tentang anak pantai atau anak gunung, lebih suka yang mana, kita melihat bahwa mau itu lebih suka pantai atau lebih suka gunung,
kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu punya kecenderungan menyukai alam. Karena apa? Karena memang Tuhan membuat kita pada awalnya, membuat Adam dan Hawa itu pada awalnya di alam gitu. Ada ketenangan, kedamaian tersendiri ketika kita berada di alam. Saya suka, kalau di pantai, saya suka dengar suara ombak. Itu kayak menenangkan sekali. Bahkan sekarang-sekarang ini banyak orang yang menggunakan video suara ombak itu untuk cari tidur gitu. Kalau mereka nggak bisa tidur, mereka dengerin suara ombak. Tapi ketika berada di gunung, yang saya sukai juga angin gitu ya. Suara angin, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, walaupun tidak terlihat tapi sangat damai sekali. Dan pelajaran kita pada pekan ini, di pelajaran Sabat Petang mengatakan banyak para pemikir besar diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan. Contohnya Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, dan yang lainnya. Namun setelah revolusi Prancis, ilmu pengetahuan pada abad ke-19 mulai berpindah dari pandangan dunia teistik atau berfokus pada Allah ya, kepada pandangan yang didasarkan atas naturalisme dan materialisme. Seringkali tidak ada tempat sama sekali untuk hal yang berbau supra-alami. Menurut pandangan saya, mungkin manusia mulai berusaha untuk menjelaskan apa yang tidak dapat mungkin sebelumnya mereka jelaskan. Mencari tahu apa yang sebelumnya mereka tidak tahu. Lalu, apakah Alkitab mengajarkan pandangan kosmologi kuno dan tidak ilmiah? Apakah catatan Alkitab hanya diserap dari bangsa-bangsa kafir di sekitarnya? Apakah Alkitab secara budaya dikondisikan oleh waktu dan tempatnya? Atau apakah sifatnya yang diilhami mengangkat kita pada pandangan yang lengkap tentang asal mula segala sesuatu dalam bingkai ketuhanan? Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan Lando. Oke, kita masuk pada pelajaran hari Minggu. Di sini perikopnya adalah bumi datar. Di situ ada pertanyaan. Perikopnya berbentuk dengan sebuah pertanyaan, bumi datar. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 2, di situ disebutkan bumi belum berbentuk dan kosong. Itu sebelum Tuhan menciptakan dan membentuk bumi ini. Apakah setelah Tuhan menciptakan bumi ini dan bumi ini sudah berbentuk, artinya dia berbentuk. Dan apakah dia berbentuk kotak, berbentuk oval, atau berbentuk lingkaran, atau bahkan berbentuk bulat. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, bukti-bukti telah menentukan bahwa bumi ini bulat dan bukan datar. Secara umum, dipercaya bahwa banyak orang pada zaman kuno atau pada zaman dahulu kala percaya bahwa bumi ini datar. Mereka mengatakan kepada anak cucunya, jangan pernah pergi ke ujung bumi, karena di situ ada jurang yang jauh ke bawah, air terjun, dan itu membuat orang untuk tidak mau pergi ke ujung dunia atau berlayar ke tempat yang jauh melalui air. Mereka cenderung mengikuti daratan. Tapi dibuktikan oleh salah seorang pelayar, dia mencoba untuk berlayar ke ujung dunia tapi tidak menemukan jurang tersebut. Malah ia menemukan daratan yang baru. Nah, itu juga membuktikan bahwa bumi ini tidak datar. Banyak teori-teori konspirasi yang muncul pada zaman yang modern ini mengenai bumi yang datar, bahkan bukan ada jurang ya di tepi-tepi bumi kita, tapi seperti dinding yang ke atas, dan di atas kita itu ada matahari dan bulan mengelilingi daratan itu yang dianggap bumi datar. Itu adalah teori konspirasi yang baru pada zaman modern ini. Dan kita lihat di pelajaran Sekolah Sabat kita ini dikatakan bahwa bumi yang artinya adalah bulatan atau bidang bulat disebutkan dalam ayat
Ayub 26 ayat 10, Yesaya 40:22 menyatakan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi sudah jelas bukti dari Alkitab, sudah disebutkan dari jauh sebelum orang yang mencetuskan teori bumi itu datar. Sudah ada bukti bahwa bumi ini diciptakan berbentuk dan berbentuk bulat. Baik, terima kasih Lando. Pak Pendeta silakan. Kita bersyukur ada informasi yang cukup memadai disampaikan di dalam pelajaran sekolah Sabat. Ya, dengan penemuan bagaimana dulu orang memandang dunia ini seperti apa. Jadi ada kosmologi kuno, ada kosmologi sekarang, sekarang yang modern. Kita jadi lebih banyak tahu karena kita bisa terbangkan alat yang bisa potret bumi ini seperti apa dari kejauhan sana. Tapi yang jelas perlu diingat bahwa Alkitab ini bukan buku kosmologi. Walaupun ada cerita tentang bagaimana bumi ini beroperasi dan segala macam. Tapi jangan pernah lupa bahwa Alkitab ini ditulis bukan untuk menjelaskan tentang itu. Juga tentang biologi. Ada juga orang terjebak di dalam masalah ini, memperdebatkan pengetahuan yang didapatnya di luar Alkitab dengan apa yang didapatnya di Alkitab. Lalu katakan bahwa ya Alkitab itu juga adalah buku biologi. Ya memang ada membahas mengenai biologi, tapi bukan buku biologi. Tapi kita bersyukur karena ya para ahli kita yang masih percaya akan firman Tuhan juga mau mesediakan ini sebagai dukungan ilmiah bahwa sebenarnya orang berilmu pengetahuan itu masih relevan dengan pengetahuan Alkitab. Ya. Ada banyak yang dimulai dari dasar yang sama, ya. Itulah sebabnya kita perlu buat upaya yang sungguh-sungguh untuk mempercayai Alkitab. Di waktu yang sama juga kita boleh mempelajari ilmu pengetahuan dengan cara-cara dan batas-batas yang ada dalam pengetahuan itu. Terima kasih. Saya tadi dengar penjelasan Lando, memang waktu dulu kan sudah terbantah istilahnya ya dengan Christopher Columbus. Tapi kenapa bisa muncul lagi gitu Pak Pendeta? Dan malahan yang sekarang itu lebih booming dan bahkan banyak pemuda-pemuda kita yang percaya dengan teori bumi datar. Apa yang kita harus jelaskan kepada mereka, atau memang ya udah dibiarin aja mereka mau percaya bumi datar ya nggak apa-apa, yang penting sama-sama masih percaya Alkitab gitu. Iya. Bumi datar. Lalu kita juga katakan bumi bulat. Terlepas dari pengetahuan dengan teknologi sekarang ini. Ini kan muncul dari persepsi masing-masing oleh karena keterbatasan, bukan? Kita terbatas, kita kecil, bumi besarnya luar biasa. Bagaimana kita bisa yang kecil ini mengetahui yang besar? Ya, kecuali kita lebih besar dari bumi, kita bilang, oh dia bulat, oh dia datar, karena kita lihat dia, kan begitu. Ini kita nggak bisa lihat, kecuali kita lebih besar. Tapi untung saja ada teknologi sekarang, ada pesawat, katakanlah pesawat. Rata-rata orang sudah pernah naik pesawat, baru suka duduk di dekat jendela. Ya. Yeah. Oh begini bentuknya, oh begini, oh. Apalagi yang kalau perjalanan jauh ya, yang sampai 20 jam ke atas. Iya, terlihat bahwa memang, bumi itu bulat. Tapi kan itu karena kita dibawa ke satu tempat yang tinggi sehingga bisa melihat dari kejauhan ya, lebih jauh permukaan bumi itu seperti apa. Itu bukan kitanya. Ya. Itu sebuah alat yang membawa kita ke atas. Jadi artinya begini, janganlah keterbatasan pengetahuan kita ini membuat kita bikin asumsi yang pada akhirnya kita anggap itu sebuah kebenaran. Kan begitu. Di dalam kita ya, maksudnya sejauh itu yang ada dalam batasan kita. Ya. Itulah sebabnya perlahan-lahan di zaman sekarang ini orang harusnya lebih lebih logis kalau bicara tentang pengetahuan. Kalau bicara tentang Alkitab itu keimanan ya.
artinya di approach dia dengan iman. Ya, itu yang saya bisa katakan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran ke hari Senin, yaitu penciptaan dalam kitab-kitab kuno. Jadi tentunya di dunia ini banyak sekali teks atau naskah-naskah yang pada akhirnya ditemukan. Salah satunya yang paling banyak dan yang kita bahas sepanjang triwulan ini adalah naskah untuk Alkitab ya. Bagaimana Alkitab itu disusun berdasarkan naskah yang ditulis di rentang waktu yang berbeda, penulis yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi akhirnya disatukan gitu. Nah, selain dari teks-teks itu, para arkeolog juga telah menemukan teks-teks dari Mesir kuno dan Timur Tengah yang berisi sejarah purba tentang penciptaan dan air bah. Jadi ada juga cerita tentang bagaimana manusia itu diciptakan, bahkan ada tentang air bah juga. Hal ini menyebabkan banyak orang bertanya-tanya, mungkinkah kisah dalam kitab Kejadian diambil dari budaya-budaya ini atau dalam beberapa hal bergantung kepadanya. Jadi orang itu mau membandingkan, kita temukan teks di dalam Kejadian penciptaan manusia itu seperti ini. Penciptaan manusia yang kita tahu itu adalah Allah menciptakan Adam dari debu tanah dengan tangannya sendiri lalu menghembuskan nafas. Tapi kalau ditemukan di teks Mesir kuno atau Timur Tengah, kok ternyata berbeda. Walaupun mungkin ada persamaan di antara cerita-cerita tersebut, namun perbedaannya jauh lebih nyata. Kalau kita lihat di pelajaran kita hari Senin, contohnya dalam Atrahasis, mungkin ini satu teks sejarah kuno ya. Bagaimana ditulis bahwa manusia bekerja untuk para dewa sehingga para dewa dapat beristirahat. Sedangkan kalau di Alkitab kita temukan bahwa Allah itu bekerja, Allah menciptakan, lalu Allah mau beristirahat bersama-sama dengan manusia. Jadi bukan manusia yang bekerja supaya dewa-dewa dapat beristirahat. Lalu ada juga cerita tentang dewa kecil, seorang dewa kecil terbunuh dan darahnya bercampur dengan tanah liat untuk menjadikan 7 laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau kita tahu di dalam Alkitab, Allah lah yang membentuk dan memberikan nafas, kehidupan, lalu perempuan dijadikan, diambil dari Adam. Jadi kemarin Pak Pendeta, Adamah dari tanah. Lalu Hawa itu kita sebut laki-laki Ish, sementara perempuan Isyah. Berarti diambil dari laki-laki perempuan. Lalu yang ketiga, tidak ada tanda konflik atau kekerasan dalam kisah Kejadian seperti yang ditemukan dalam kisah Atrahasis. Jadi di sini walaupun teks-teks Mesir kuno atau Timur Tengah mungkin ada persamaan dan orang berusaha untuk mencari koneksinya ya antara teks ini dan teks ini, tapi perbedaannya jauh lebih nyata. Dan apa yang kita dapat temukan di dalam kitab Kejadian itu adalah apa yang kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan manusia dan Tuhan itu adalah kasih. Silakan tambahan ya Pak Pendeta. Ya, pertama-tama diberikan penekanan bahwa Allah dalam karya kreatif mereka ya tidak terlihat kompak ya, tidak saling sikut ya. Ini bukan masalah mencari supremasi. Lalu tidak ada pertumpahan darah. Lalu tujuannya juga untuk sesuatu yang baik ya, itikat baik, hasilnya baik ya. Itu yang kita lihat dalam soal penciptaan. Lalu satu lagi yang saya suka dalam huruf tebal pada bagian akhir di hari Senin itu, ya ini sesuatu yang menarik. Kita sebut ini dengan reverse argument, ya. Jadi, orang katakan karena memang kita harus akui bahwa dalam segi naskah, selalu diklaim bahwa contohnya Gilgamesh, ya ini sebuah dokumen kuno. Baik juga tentang cerita tentang tentang air bah. Ini lebih tua, lebih kuno daripada manuskrip mungkin dari Genesis atau Kejadian yang kita miliki sekarang.
Jadi berarti, yang lebih tua berarti yang benar. Kan begitu. Dia lebih awal dong. Jadi berarti ini yang mengutip dari yang tua. Berarti kitab Kejadian kutip dari yang tua. Kan begitu. Tapi nggak selamanya benar. Karena saya bisa bikin contoh dari Perjanjian Baru. Masih ingat waktu Yesus bangkit? Sebenarnya serdadu lihat. Ya kan begitu. Ada terjadi gempa katanya kan. Lalu terjadilah kebangkitan ya. Lalu mereka lapor. Sayangnya tidak lapor ke Pilatus duluan. Lapornya kemana? Nah, di situ persoalannya. Lapornya ke para pemuka agama, ya. Lalu lapor. Begini katanya. Lalu mereka bilang, enggak. Bilang saja bahwa tubuhnya, jasadnya dicuri oleh murid. Muridnya sendiri yang curi. Lalu dikabarkan seperti ini. Baru kemudian ada tambahan cerita di dalam Injil itu. Demikianlah cerita itu tersebar di orang Yahudi. Nah, jadi artinya cerita bohong itu duluan muncul. Baru kemudian dituliskanlah cerita yang benar. Ya, jadi seperti apologetik, jadi pembelaan seperti itu. Nah, jadi yang mana yang benar? Nggak selalu yang pertama itu benar, ya. Mungkin saja ada etikat tidak baik di situ, atau mungkin tidak. Dalam istilah Gilgamesh, yaitu yang mereka percayai. Sehingga dalam pelajaran kita ini dinyatakan bahwa boleh saja terjadi semacam semacam perubahan ya. Cerita itu dari dulu sudah ada. Karena contohnya tentang air bah kita ambil sebagai contoh. Ini sebuah peristiwa yang kosmik ya. Ini bukan terjadi lokal. Jadi artinya ini diketahui ya. Nah, lalu kemudian kita bicara Nuh. Dari Nuh kemudian muncul lagi apa? Bangsa-bangsa. Nah, mereka tahu cerita itu. Menara Babel, mereka tahu cerita itu. Lalu mereka pergi ke semua tempat. Karena pada zaman Pelek dunia terbagi. Mereka tersebar kemana-mana, kan begitu. Tapi membawa sebuah kisah yang dari orang tuanya sudah diceritakan turun-temurun. Hanya dalam perjalanannya, dalam teori ini, reverse argumen ini, boleh saja terjadi apa yang namanya disebut dengan distorsi ya. Jadi ada gangguan, lalu berubah. Simpelnya seperti kita pernah dengar ilustrasi seperti ini. Tadinya dari desa terdengar cerita bahwa dia ketemu ular seperti ini. Tapi sampai di kota, jadi sebesar paha. Ya. Seperti itu. Jadi ada perubahan. Ya, tapi ya masih ada unsur-unsur kecil. Jadi seperti itu argumennya. Tapi kita tidak terlalu banyak tinggal dalam istilah ini. Karena nanti di pelajaran berikutnya kita akan pelajari betapa berbahayanya tinggal dalam isapan-isapan jempol seperti ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, hari Selasa ada sesuatu yang menarik lagi di sini. Nah, kali ini kitab Kejadian ya bukan disandingkan ya, tapi dikontraskan dengan ajaran kekafiran ya yang bukan Alkitab. Nah, pertama-tama saya rindu untuk sampaikan apa sih perbedaan yang dua ini ya. Dalam ceritanya ketika kita mempelajari pelajaran hari Selasa ini, bahwa paganisme ini dalam menceritakan penciptaan contohnya, dia memperlihatkan bahwa ada persaingan, ada pertumpahan darah ya. Lalu ada juga semacam jarak yang harus tetap dijaga antara si pencipta, bukan pencipta, tapi dewa-dewa ya, gods dengan ciptaan. Kan begitu. Nah, sementara di kitab Kejadian kita lihat sesuatu yang berbeda. Ini perbedaannya radikal, bukan sekian persen ya, tapi ini memang total berbeda. Itulah sebabnya tidak ada artinya berada di tengah-tengah, tidak ada middle ground. Ya abu-abu, tidak ada begitu ya. Jadi kitab Kejadian memperlihatkan pencipta itu, penguasa itu, Allah itu sebagai Allah yang intim dengan ciptaannya. Bukan sejak permulaan saja, tapi terus sampai Alkitab itu sampai pada bukunya yang terakhir. Ya, jadi Allah begitu terlibat ya di dalam segala urusan manusia atau ciptaannya. Itu yang saya bisa lihat ya. Nah, sekarang ada lagi hal-hal yang penting juga disebutkan di sini. Contohnya pada Kejadian pasal 1, ketika benda-benda penerang itu dibuat, itu 3 bagian ya.
Walaupun sebenarnya bisa dibilang dua ya, karena ada satu yang di siang hari, ada di satu malam hari. Di malam hari ada dua ya. Tidak disebut bulan, ya. Tidak juga disebut matahari, tapi disebut benda penerang yang lebih besar atau yang besar untuk siang, yang lebih kecil atau yang kecil untuk malam. Nah ini kalau para pelajar Alkitab mengendusnya begini, ada sesuatu di sini. Ini sepertinya ada motif tersendiri dari penulis Kejadian, yaitu Musa, bahwa dia sedang memperlihatkan bahwa, look at this, Tuhan tidak menciptakan dewa loh. Sama seperti cerita paganisme ya, bahwa ya ada dewa yang superior, ada yang inferior, kan begitu. Tidak seperti itu. Jadi Tuhan hanya memperlihatkan bahwa dia satu-satunya penguasa, tidak ada yang lain. Dan yang diciptakannya bukan dewa. Ya, yang diciptakannya adalah benda penerang. Yang kita kenal sama dengan bahasa Indonesia sekarang namanya matahari dan bulan. Lalu ada bintang-bintang. Nah, ini memberikan ide yang juga radikal ya terhadap kepercayaan pada masa itu ya, bahwa ya mereka pikir itu dewa-dewa, menyembah inilah menyembah ini karena luar biasa menurut mereka ya, fenomena alam itu luar biasa sehingga mereka menyembah. Tapi Kejadian kemudian memberikan sebuah cerita lain, enggak seperti itu, yang ini seperti ini ya. Sekarang mau terima yang mana? Nah, itulah sebabnya sejak dari dulu lalu sekarang oleh karena ya begitulah manusia kadang-kadang kebablasan dari karena pengetahuannya, padahal pengetahuannya masih cetek misalnya, sudah katakan bahwa ya Alkitab itu dari dulu tetap menjadi ironi ya. Di masa lalu dengan ini nih cerita pagan ya, cerita kekafiran. Beginilah ternyata penciptaan itu, begininya air bah itu, begininya masalah manusia dengan dewa-dewa. Sementara Kejadian bilang tidak seperti itu. Nah, sekarang di zaman sekarang juga ya, terjadi ironi lagi. Ini selalu berbeda ya, selalu berbeda kitab ini ya, atau Alkitab ini secara keseluruhan dalam kisahnya, dalam pemaparannya, dalam konten pekabarannya. Tapi mau tidak mau ini memberikan kepada kita satu kepastian bahwa Alkitab tidak meminjam cerita. Dia berdiri sendiri, ya, berbeda dengan yang lain. Bukan mau tampil beda, bukan. Tapi inilah yang sebenarnya ya, menurut kepercayaan kita terhadap Alkitab. Jadi Alkitab di dalam dirinya sendiri sedang menyatakan sesuatu yang berbeda, dan dengan iman kita percaya itulah yang sebenarnya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan atau mungkin hal-hal yang menarik di dalam pelajaran yang rindu untuk diangkat ya ke permukaan pendengaran kita. Silakan. Kalau saya lihat, walaupun kita sudah disajikan sesuatu yang ya kita katakan Alkitab ini benar, tapi banyak orang yang masih suka dengan cerita-cerita yang mungkin bagi mereka lebih seru gitu ya Pak Pendeta. Jadi kayak cerita dewa-dewa atau banyak yang difilmkan mengenai dewa-dewa Yunani. Kalau dulu kecil kita nonton Hercules, kita lihat Tuhan itu ada bentuknya, dewa itu bisa kelihatan bentuknya. Ada dewa yang jahat, ada dewa yang baik, dan seperti itu mungkin bagi manusia itu lebih masuk di akal atau logisnya manusia, sehingga dipercayalah hal-hal seperti itu. Atau mungkin tidak percaya tetapi lebih tertarik untuk melihat, wah, ternyata ceritanya begini, ternyata ada perang dewa antara ini dan ini gitu ya Pak Pendeta. Bagaimana bahayanya, terutama saat ini kita di masa lockdown ini kan kita media ya, semua media Pak Pendeta. Gimana kita bisa memfilter? Mungkin kita bisa katakan kita percaya Alkitab, tapi kita tetap mengkonsumsi hal-hal seperti itu juga dalam kehidupan kita. Mungkin saya bisa tambahkan seperti ini ya. Manusia ini kan terbatas. Sehingga seringkali dalam pernyataan sikapnya, dia bisa saja menguasai apa atau mengetahui apa yang dia imani atau yakini, bisa juga tidak. Ya, sama seperti yang disebutkan tadi dengan ilustrasi ya, di zaman sekarang bagaimana ya. Ini memberikan kita begini. Jadi psikologi ya, secara psikologi ilmu jiwa, ya manusia ini
bisa saja membodohi diri. Ya, dalam hal begini, ketika kita mengatakan saya percaya dengan ini, apa benar percaya dengan itu? Atau memang hanya ngikut aja begitu? Ya, nah, di sini yang penting kita tegaskan ya. Jadi saya bikin contoh secara sederhana dulu ya, secara sederhana. Maafkan saya dengan contoh ini. Coba jawab dengan cepat ya. Coba jawab dengan cepat. Saya mau tanya, ibu kota Amerika Serikat itu New York atau New York? Washington DC. That's cool. Sudah sempat bingung kan? Ya, itu Ya kan? udah itulah, cukup sering soalnya Pak Pendeta. Itu yang kita sering Iya, buat kan begitu. Jadi Benar. orang itu konsentrasi kepada spelling. Iya. Padahal kita enggak begitu. Kita bicara fakta kan begitu. Jadi orang pada akhirnya tergiring. Tapi untung saja kalian berdua tidak mau jawab itu. Ya karena kalian sudah tahu faktanya. Ini pasti mau bawa ke sana kan. Nah, itulah artinya kita sering ditipu oleh pikiran kita, ya. Nah, jadi ya jadilah logis ya. Jadilah logis kalau mau berhadapan dengan misalnya bicara dengan tentang sesuatu yang ilmiah misalnya kan. Ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Rabu. Silakan Lando. Ya, baiklah. Pada hari Rabu kita akan membahas mengenai waktu dan penciptaan. Di sini kita baca dalam Kejadian 5 dan 11 bagaimana Alkitab itu melacak sejarah umat manusia dari Adam hingga Nuh. Dengan kata lain ada silsilah keluarga dari Adam sampai kepada Nuh. Jadi bagaimana Alkitab itu secara detail menuliskan keturunan dari Adam sampai kepada Nuh. Di situ dituliskan sangat jelas dan sangat detail. Dan itu kembali dituliskan di dalam 1 Tawarik 1 ayat 18 sampai 27. Dan tidak ada yang kurang dan tidak ada yang ditambahkan, Pendeta. Artinya Alkitab itu sangat jelas, walaupun dituliskan oleh dua orang yang berbeda. Tapi ini merupakan fakta bahwa Alkitab itu benar-benar menunjukkan kepada kita hal yang sebenarnya yang terjadi pada waktu penciptaan. Sekarang muncul pertanyaan, mungkin dari mana Musa mendapatkan secara detail, sementara saya saja sendiri mungkin bisa dibilang keturunan yang ketiga, Pendeta. Tapi saya sudah mendengarkan cerita dari orang tua saya mengenai kakek saya dan dari kakek saya mengenai keturunan mereka dan sampai kepada saya, dan saya tidak mengerti jelas akan keturunan saya sendiri, apalagi orang yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan keturunan mereka, keturunan yang dijelaskan di dalam Alkitab ini. Ya, mungkin kita bisa jelaskan dengan cara seperti ini. Jangan pernah lupa masyarakat yang tidak menulis ingatannya tajam. Pernah pelajari sejarah ya? Jadi orang yang tidak menulis, bukan orangnya, tapi maksudnya kaumnya ya, masyarakatnya, komunitasnya ya, yang tidak menulis biasanya ingatannya tajam. Dan pada masa itu tidak seperti sekarang terlalu banyak disruption ya, terlalu banyak gangguan, distortion kepada kehidupan kita. Pada waktu itu mereka lebih sering kumpul-kumpul dengan keluarga, lalu cerita-cerita. Selain cerita-cerita yang mungkin biasa kita dengarkan atau pada waktu kita bikin api unggun waktu perkemahan, ya mereka ceritakan tentang kakek neneknya. Waktu dulu papamu begini. Jadi tidak cerita oh Superman itu begini, tidak ya. Jadi mereka ceritakan tentang leluhurnya ya. Jadi apalagi ketika kita mempelajari Old Testament Survey misalnya, khusus untuk misalnya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, orang Israel, mereka ini terbiasa dengan menceritakan genealogi, ya, silsilah. Nah, saya tidak tahu di suku yang lain, tapi kami di suku Batak juga begitu. Ya, jadi masih banyak saya bisa temukan sekarang di kalangan suku Batak yang ada istilahnya tarombo. Tahu tarombo? Jadi bukan hanya dari lini dia, lini mamanya juga. Bahkan lini kawan-kawannya dia tahu. Bahkan dia bisa tebak, oh berarti kamu nomor sekian. Masih pernah dengar orang Batak begitu, ketemu, baru ketemu, sudah tahu, oh ini panggil paman.
Pang ini panggil Opung. Opung, padahal dia masih muda gitu. Kita panggil Opung dia. Karena kita lihat nomornya. Nah, itu luar biasa. Jadi ini sesuatu yang memang sudah ada dalam dalam sistem komunikasi mereka. Jadi ini sering disampaikan. Nah, itulah sebabnya ketika Musa ya menyampaikan pesannya, petuahnya kepada orang-orang Israel, perkatakan ini, perkataan firman ya, perkataan Taurat ini kepada anak-anakmu, baik pada waktu kau berbaring, waktu kau dalam perjalanan bisnis, katakan. Ya. Nah, ini kebiasaan ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita bikin spiritual application ke dalam hidup kita, kira-kira apa yang kita ceritakan ya di rumah ya? Kan begitu. Jadi, nah ini menarik ya. Jadi mereka bisa. Jadi ada semacam bala bantuan ya, atau informasi sedikit lah bahwa Musa ini tahu mungkin sedikit begitu, tahu sedikit. Jadi pengetahuannya itu atau data-data yang mungkin ditulis mungkin di mana dia gabungkan, tapi juga ingat dia mendapatkan ilham dari Tuhan dalam menyusun atau memilih ya. Saya mau katakan seorang sejarawan yang baik itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, pilah-pilah. Jadi dia sudah punya data dia banyak. Ini data kumpul semua di meja. Dia harus pintar pilah-pilah. Yang mana nih? Kemudian pintar dia memilih. Nah, ini dia. Karena kalau semua diceritakan, ya nggak jadi-jadi itu buku kan begitu. Iya. Lalu yang ketiga, jangan lupa ini. Bagaimana dia bisa bikin koneksi ya antara data yang di sini dengan data di sini. Oh, ini hubungannya. Dan itu yang kita temukan di dalam kitab Kejadian contohnya. Oh, ada cerita ya, ada cerita yang disebutkan di sini disebutkan kronogenealogis ya. Jadi berhubungan seperti linear gini. Tapi kemudian ada hubungannya. Oh, ini ada hubungannya dengan ini. Mereka ini yang membawa imannya juga ya dari generasi ke generasi seperti itu. Lagu tema kita sekarang ini apa ini? Find us faithful. Find us faithful ya. Jadi kita harus bisa buat generasi berikut lihat kita orang faithful, orang setia begitu. Ya. Saya ada penasaran sedikit aja Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta tahu yang kan Musa yang menulis buku Kejadian ya Pak Pendeta. Ya, kitab Kejadian. Dan itu sudah berlangsung lama setelah zamannya Musa, dan yang ditulis adalah ribuan tahun mungkin ya Pak Pendeta sebelumnya. Yang Tuhan ilhamkan kepada Musa itu apakah penglihatan ataukah suara atau didikte gitu? Oh, kamu tulis seperti ini. Kalau Apa Pendeta tahu? Kalau untuk kitab Kejadian kan mayoritas tidak didikte ya. Walaupun ada disebut di sana firman Tuhan berkata, tapi bukan kepada Musa, karena Musa sendiri tidak hadir di kitab Kejadian kan. Dia muncul nanti di Keluaran, kitab keduanya kan begitu. Jadi ini dia sedang berbicara tentang leluhurnya, tentang apa yang terjadi. Tapi kita bisa lihat bahwa kitab Kejadian ini sebenarnya satu kitab kosmik ya. Jadi dari dunia, semakin lama makin sempit kitab Keluaran, menyempitkan begitu. Jadi kalau mau ditanya misalnya, apakah didikte? Misalnya Tuhan berkata, Musa ambil bolpenmu, lalu kita tidak dapatkan ya di dalam kitab Kejadian sendiri tidak diceritakan bagaimana kitab Kejadian ini ditulis. Tapi saya kira pekan lalu ya dipelajari bahwa ada tulisan Ellen White menyatakan bahwa Tuhan menyampaikan kepada Musa ya untuk penulisan termasuk kitab Kejadian ini bagaimana ya. Jadi Tuhan memperlihatkan kepadanya. Bisa itu mungkin dalam bentuk penglihatan, mungkin juga dia bawa pikiran Musa seperti apa begitu ya. Hanya sampai di situ yang saya bisa lihat ya. Jadi yang jelas ada cara Tuhan yang luar biasa untuk membawa Musa menuliskan kitab Kejadian yang luar biasa ini ya. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah penciptaan dalam Alkitab. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana ada teori ya, contohnya bumi datar, lalu ada teks-teks kuno dari Mesir, dari Timur Tengah, bahkan cerita-cerita paganisme. Nah, kita melihat penciptaan di dalam Alkitab ini sudah lengkap kalau menurut saya ya. Itu sudah lengkap gitu. Dan bukan hanya
di Kejadian saja, di satu buku saja, tetapi kita kalau lihat di pelajaran kita hari Kamis ada banyak ayat yang dicantumkan di situ, bagaimana ayat-ayat ini dari Perjanjian Baru yang menceritakan juga mengenai penciptaan. Dan yang diceritakan di sana adalah sama atau tidak bertentangan dengan penciptaan yang ada di dalam Kejadian. Yesus dan semua penulis Perjanjian Baru menyebut Kejadian 1-11 sebagai sejarah yang dapat dipercaya. Yesus merujuk pada tulisan-tulisan Musa dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu Paulus berulang kali menggunakan kisah penciptaan untuk mendukung pokok-pokok teologis yang ia tulis dalam surat-suratnya. Jadi kita melihat bahwa para penulis Perjanjian Baru membangun sifat dasar kitab Kejadian untuk menunjukkan kepada pembaca modern pentingnya peristiwa harfiah ini. Kalau kita baca satu persatu ayatnya, kita melihat bahwa Yesus dan para rasul pun percaya dengan kisah penciptaan atau buku atau kitab Kejadian ini. Nah, jika mereka percaya, masa kita mempertanyakan gitu? Masa kita ya yang paling mudah mungkin biasanya orang akan katakan saya mau ikut Yesus. Yesus beribadah pada hari Sabat, berarti ya saya beribadah pada hari Sabat. Ya sama aja seperti saat ini Yesus percaya dengan atau merujuk kepada penciptaan di kitab Kejadian. Rasul-rasul pun begitu. Masa saya mau mempertanyakan? Masa saya mau meragukan? Karena kita percaya bahwa yang ditulis di dalam Alkitab ini, walaupun banyak penulis dengan rentang waktu yang berbeda, semuanya adalah diilhami oleh Roh Kudus. Pendeta boleh kasih tambahan? Menarik untuk juga diperhatikan ketika Yesus dalam Matius 19, ada juga catatan dari Markus ya. Ketika dia mendapatkan pertanyaan tentang perkawinan, ini konteks perkawinan ya. Dan kita harus ketahui bahwa yang menanyakan ini adalah golongan tertentu ya, yang hanya percaya Taurat, artinya 5 buku Musa. Dia pakai buku itu ya. Tapi yang jelas ini kalau dalam zaman gereja kita ya, bahwa para pionir juga begitu. Mereka ini adalah orang-orang misalnya kalau ditanya sesuatu, atau misalnya sedang melakukan aktivitas biasa, rutinitas, maka mudah sekali keluar dari mulut mereka itu kata-kata himnal. Karena mereka ada di situ ya, mereka sering nyanyikan itu, mereka sering baca himnal, mereka suka menyanyikannya, mereka suka berbagi dengan itu. Ya, artinya berbagi semangat dengan menggunakan himnal ya, sehingga itu yang menjadi kebiasaan mereka. Nah, saya mau katakan bahwa demikian juga dengan Yesus dan para rasulnya ya. Mereka itu ada di firman itu. Kenapa mereka mau tinggal di dalam firman? Artinya selalu membicarakan firman karena mereka percaya. Dan salah satu yang mereka kutip adalah kitab Kejadian dengan semua peristiwa penciptaannya, dengan orang-orang yang ada dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Itu disebutkan ya, setiap menginjil dikit-dikit kembali ke kitab Kejadian dari mulai pasal 1 sampai pasal 11. Demikian juga dengan ada satu disebut di sini kitab Roma ya pasal 5 ya. Disebutkan katanya apa? Setengah ya, lebih daripada setengah lusin kata ya. Paulus ini membuat keterkaitan ya antara Adam kepada Yesus ya. Ini membuat kita semakin yakin bahwa mereka ini, selain mereka ini artinya memang menyukai membaca firman, percaya dengan itu, tapi mereka juga mau bawa supaya ini para pendengarnya, mereka yang yang rindu mendengarkan pekabaran ini dibawa kembali untuk membaca firman. Lihatlah seperti ini ya. Nah, sama seperti sekarang kita punya 2 perjanjian. Ketika kita berbicara dengan orang bertanya, kita nggak mau bawa ke logika pikiran kita ya, tapi seboleh-bolehnya kita bawa kembali ke Alkitab. Karena kita percaya kepada Alkitab. Untuk apa kita sebut Alkitab? Artinya kutip ayat-ayatnya tidak percaya. Ya, itu yang terjadi yang saya lihat di dalam pelajaran hari Kamis ini. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta.
Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita sudah di pelajaran terakhir hari Jumat, silahkan Pak Pendeta. Baik, kita sampai kepada bagian terakhir. Lalu kita rindu agar ini menjadi semacam semacam pelajaran yang boleh dibawa ke dalam pengalaman hidup ya. Kita sudah bicara tentang cerita-cerita yang lain di luar Alkitab ya, yang berbeda, yang aneh ya, yang sangat membawa kita kepada satu kondisi di mana kita pada akhirnya katakan, kayaknya Alkitab ini apa ya? Entahkah percaya atau tidak, kan begitu ya. Tapi yang jelas di dalam pelajaran ini kita mendapatkan satu kesimpulan. Itu tergantung pandangan kita ya. Jadi pandangan kita, persepsi kita itu menentukan jalan hidup kita. Jadi kalau kita mau lebih percaya kepada katakanlah Gilgamesh dengan segala macam ceritanya yang wow ya, yang lebih mungkin wow ya. Menarik. Ya, maka itu menentukan kita seperti apa nanti ya. Soal kita menyembah ya, karena kita materi ya, kita lebih suka sesuatu yang kita sembah kelihatan ya. Nah itu ide manusia, sama seperti dalam ibadah ya. Kalau misalnya waktu kita berbakti, lagi bernyanyi, orang semua masih buka mata, kita aman-aman begitu. Tapi waktu tutup mata, ada beberapa mungkin yang sisir rambut ya. Kenapa harus sisir rambut pada waktu tutup mata ya? Kita materi ya, kita orang materialistis ya. Nah ini yang kemudian membuat orang jadi bikin dewa yang bisa dilihatnya ya. Itu terjadi di zaman Musa ya. Baru aja dia berangkat. Saya mau katakan itu baru saja ya. Jangan bicara 40 hari. Itu baru aja sebenarnya. Sudah bikin apa? Sudah bikin sesuatu yang mereka buat sendiri. Mereka yang buat, tapi mereka yang menyembah apa yang dibuat ya. Seperti begitu. Dan demikianlah manusia itu ya. Artinya sejarah kelam itu juga berulang ya. Jadi bukan hanya sejarah buruk yang sebaiknya berulang, sejarah kelam itu juga sering berulang ya. Pengalaman buruk orang lain seringkali terjadi juga dalam pengalaman kita. Nah, sekarang yang menjadi saran saya adalah ya ingatlah bahwa our worldview determines the way we live ya. Jadi kita ini selesaikan dulu lah masalah perspektif ya. Kita mau percaya nggak catatan-catatan dari pasal 1 sampai pasal 11 kitab Kejadian ini? Percaya nggak penciptaan? Percaya nggak bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa? Bukan karena dosa itu sudah ada, memang itu bukan bagian dari apa. Jadi kematian itu bukan karena dosa, bukan. Nah, seperti yang diceritakan dalam cerita-cerita paganisme ya. Ya tergantung ya bagaimana kita. Kalau saya mengajak kita untuk mari percaya kepada apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 karena ini fondasi ya. Gagal di sini itu gagal kemana-mana jadinya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya Pak Pendeta dan juga Lando sudah berdiskusi dengan kita. Dalam keterbatasan manusia, Tuhan menyatakan kebenaran. Tuhan menyatakan bagaimana bumi diciptakan melalui buku Kejadian sebagai fondasi kita saat ini. Biarlah kita tidak menyembah ciptaan, tetapi kita menyembah Sang Pencipta. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.